batal. Ya, ini Labelnya diketik, labelnya. Ini tanggal 2 ada pengeluaran. Oh ya, ada nih pengeluarannya, Pak. Masukkan pengeluaran. Gosen ya kalau masalahnya. Duh, notanya udah dimasukin lagi. Soalnya ini udah saya catat, Pak, sebelumnya. Nggak apa-apa. Kita mau benerin dari yang ini dulu. Nanti yang lainnya Oh. baru kita Kok merah? bersihkan. Nggak apa-apa. BBM. Ya, gini. Ya, minus. Minus. Ya. Ya, tambahkan lagi satu baris. Ini tanggalnya tetap ya. Ya. Itu benar X tanggal minus. 2. Iya. Di tanggal yang sama ini ada 2 pengeluaran. Di tanggal yang sama. Berarti kalau tanggal yang sama, apakah BBM motor itu dikeluarkan di tanggal 1? Pertanyaan itu dulu deh. Enggak, di tanggal 2, Pak. Di tanggal 2. Berarti di tanggal 2 setoran 5 juta ini akan berkurang, begitu ya? Oh, enggak. Maksudnya kalau di tanggal 1 setorannya mungkin benar segini karena saya nggak nerima bukti uang masuk. Itu Untuk dia program maksud. baru ini tanggal 2. Nah, ini Iya, tanggal 2. salah. Ini harusnya di tanggal 2 nanti, jangan di sini Oh, catatnya. Maksudnya jadi gini, itu kita ini harus di clear dulu. Maksud saya saya, anggap ini 5.916 ini disetor ke Pak Daulat semuanya. setelah pedaulat, tapi kan masukin ke transfer bank, kapan? Ada, Pak, nanti. Maksud saya itu dulu diambil. Ini gimana ngapusnya ya? Diganti aja dengan transaksinya Pak Daulat, tanggal 1 apa tanggal 2. Itu yang bawah dihapus dulu, Pak yang Daulat sebelah. itu nggak setiap hari sih, Pak, setoran, Pak. Eh, jadi gini ya, uang yang Mm-mm. diterima Mm-mm. paling tidak ada form serah terima uang. Mm-mm. Ada nggak? Ada. Oke. Ada, tapi tanggal 1 nggak ada. Gimana tuh, Pak? Ya berarti Mulainya biarkan. tanggal 2 ini adanya. Ya, ini dihapus dulu berarti kedua-duanya. Nah, tinggalkan Oh, 5 juta dihapus. 916. Hapusnya piye, Pak? Itu yang Oh, 11 jutanya. dihapus. Yang 11 jutanya tuh. 11. Nah, ya Oke, itu sudah. dihapus. Ya udah, sekarang disimpan, Simpan. rekam lagi, kemudian direkonsiliasi. Oke. Nah, dicari yang 519 itu yang paling bawah. Nah, ya itu tempel, Diklik ya? diklik, ya Hmm. validasi. Validasinya mana, Pak? Oke. Sudah ya, ini satu sudah Mm-mm. clear ya. Eh, Ya. balik lagi ke pos 210826 ya. Hmm. Nah, ini divalidasi, artinya kita tidak ada tambahan ya, validasi. Oke. Uang ini masih terhutang. Akses error. Kenapa tuh, Pak? Ya dikasih user. Coba biar dulu aja dulu. Oke. Eh, Terus sebentar. gimana, Pak? Ya. Saya masih ada masalah di distribusi uang ya. Di situ Mm-mm. harus jelas posisinya dari uang yang dari kasir itu kapan dicatat. Yang penting itu sebenarnya. Mm-mm. Mm-mm.
sekarang kan masih timpang nih. Nah, masih timpang terjadinya. Masih sekali gitu ya. Oke, di refresh coba. Oke ya, sudah ya. Sekarang ke mesin kasir lagi. Nah, di tanggal 2. Untuk mengurangi nilai, nah ini kalau di total kan, total jadi berapa? Jadi 17 juta kan? Iya, Nah, berarti kan masih ada uang yang yang belum kemarin. store. Iya, Apakah ini datanya sudah diterima? mm-mm. Apakah datanya sudah diterima belum? Setorannya. Maksudnya diterima sama Pak Daulat? Dari Pak Daulat diterima ini ya. Terus Heeh. dikemanain lagi? Disimpan dulu Pak, nanti mungkin seminggu 2 kali disetor gitu Pak, Ya, nggak tiap hari. oke. Nggak tiap hari ya. Berarti kan masih ngumpul kan ya? Iya, masih ngumpul di Pak Daulat. Kasir masih hutang ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kapan Iya. setoran itu terjadi? Di tanggal berapa atau di di mana ya? Kalau saya tuh ini kan akumulasi ya, selalu menggulung ke atas. Mm-mm. Kita tunggu yang di store kepada Daulat berapa? Masih kacak sih Pak. Ntar saya cari bukti setorannya dulu Pak. Itu dicatat nggak dari setoran kasir tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa? Di tanggal 2 ada setoran Pak. Oke, di tanggal 2 ada setoran ya. Iya. Oke. Kalau ada setoran bisa di Nah, tapi sinting dulu. setorannya lebih besar nilainya. Karena ini mungkin masih perkumpulan dari bulan Juli. Pisahkan. Itu kan saldo awalnya kas kemarin belum masuk berarti saldo awalnya. Nah, masalahnya itu gini Pak, kemarin itu Bapak tuh maunya saldo awal untuk kas itu dinolkan karena Bapak itu ngerasa dia nggak punya kas di tangan gitu. Makanya semua rekening itu ada nilainya kecuali kas. Tuh, kas di tangan itu nggak ada. Nah, sekarang Ya, saya tuh kalau juga bingung sih. ya saat ini kas di tangan nol nggak? Harusnya nggak nol sih, cuman kan belum di ini, belum saya input kan, karena saya belum ngerti gimana. Ini yang tunai. Kalau saldo awal Agustus iya nol. Maksud saya yang 5916900 ini Heeh. setorannya berapa? Setoran di tanggal 2 itu ada 38 juta. Setoran ke bank. Kalau di kasir tanggal 1 ini setoran ke Bapak, saya nggak tahu Pak karena nggak ada ini buktinya nih. Atau mungkin hari Minggu itu memang iya 5 juta itu. Ya ya. Sekarang gini, anggap saja 5916900 ini disetor Kepada Daulat ya. kepada Daulat. Mm-mm. Setor. Mm-mm. Tapi pertanyaannya gini, yang 17 di tanggal 3-nya ada setoran lagi nggak? Tanggal 3 ada setoran lagi Nah, ya. Kita ikuti tanggal 3 setorannya berapa? 29 juta. 9 juta.
minta rinciannya deh dengan Pak Daulat. Pak, setoran yang hari Minggu masuk di sini bukan, Pak? Itu pertama yang harus diminta keterangan. Setoran apa nih Pak yang 5 juta ini? Iya. Saya nanya gimana? Pak, untuk tanggal 1 Agustus itu Bapak terima setoran dari kasir senilai ini kah? 5.916 ini? Ya, pertama itu dulu. Oke. Lembarannya ada nggak? Nah, nggak ada. Untuk tanggal 1 nggak ada. Oke, kalau nggak ada tanggal satunya, tanya kasirnya. Kemarin setornya sejumlah ini nggak? Oh, jadi saya nanya Pak Daulat dulu atau nanya kasir dulu? Tanya kasir dulu. Pasti kan Oke. kasir ada catatannya nih, buku kasnya kasir kan ada nih. Mm-mm. Setoran ke Pak Daulat berapa tiap hari kan. Mm-mm. Berdasarkan itu saja proses kita masuk ke in transit atau likuiditas. Mm-mm. Coba ambil dulu buku kasirnya, ada nggak? Saya harus nyebrang dulu Pak. Oh iya ya. Karena Minta WhatsApp saya aja. WhatsApp foto gitu. sebentar ya Pak. Kadang ini sih Pak slow respon sih. Oh iya ya, lagi sibuk ya. Kiki, wah ini Kiki Kiki nih. lagi nggak ada di sini. Aduh. Sebentar Pak, saya telepon Kiki deh Pak. Astagfirullahaladzim. Skincare atau enggak Mbak, nanti saya chat apotek dulu Pak. Jadi yang dari tim Samarinda rekan-rekan di sini memang kasus untuk masalah uang sangat harus sangat disiplin. Sangat disiplin. Retail tiap hari harus kumpulkan uang yang ada di cash box itu berapapun jumlahnya harus di store. Dia tidak boleh membandingkan penjualan di ordernya kasir disamakan, nggak boleh. Nah, jadi apapun yang ada di laci dihitung, disetorkan, harus begitu. Itu retail. Nah, nanti baru ada beritanya nih. Kalau kurang ditagih, kalau lebih ditanya saja. Ini kenapa lebih? Gitu. Nah, ini umum di retail. Nah, makanya ada departemen sendiri yang namanya kolektor kasir, collecting ya. Nah, saya dulu waktu di Circle tuh ada namanya collection, cash collection namanya, mengumpulkan uang-uang kasir. Tokonya kan ada ratusan, jadi harus jelas ini setorannya siapa nih, pada tanggal berapa, kapan. Kalau tokonya berjauhan, biasanya ada delay. Dikasih maksimal 2 hari. 2 hari kalau nggak di-store ke bank, nanti akan diaudit seolah-olah begitu. Kecuali ketemunya bank tutup ya. Misalnya bank tutup, itu kan nggak mungkin kita store, dan itu masih bisa dikasih ke hari Seninnya. Begitu ceritanya. Ini harus mulai didisiplinkan nih di klinik. Iya. Kalau diperhatikan, saldo awalnya 5916, terus saldo akhirnya menggulung karena terjadi penjualan di tanggal 2 sekian, 11 juta sekian, dan ini akan terus menggulung, maka sampai 200 juta kan. Kok nggak turun-turun nih posisi uang piutangnya toko namanya ya, piutang kasir, sampai sekarang tuh belum ada klarifikasinya gitu. Lihat. Atau per minggu, misalnya 1 minggu ini atau 2 minggu ini di total semua setoran, tapi harus sama dengan bukunya kasir ya, bukan bukunya Pak Daulat. Kalau bukunya Pak Daulat pasti nggak sama. Nah, ini yang namanya posisi cut off. Ketika awal bulan antara Juli dengan Agustus ada yang kecampur setoran banknya.
ada yang kecampur. Nah itu harus dibuatkan namanya transaksi cut off. Pak, cut off kita yang 5 juta aja Pak ya. Yang sisanya kita nggak masukkan ke dalam transaksi. Itu nanti bisa diakui sebagai saldo awal di bank tersebut. Maksudnya begitu. Bersama dengan itu. Jadi beda. Sebenarnya saya ingin mencontohkan satu siklus untuk meng-clearing posisinya piutang toko. Tapi saya harus lihat dulu penyerahan dari kasir ke Pak Dokter itu pertanggal berapa. Ini kan saya kalau di satu tanggal itu saya nerima 2 kertas, Pak. Itu Iya, maksudnya shift iya, pagi betul, sama shift malam gitu ya. betul, Jadi kalau shift pagi itu ini di tanggal 2 ada tulisannya itu tunai 8 juta. betul, Kemudian ada dokter Daulat 8 juta. Jadi dikurangin mungkin itu Pak Daulat ambil 8 juta, disetor ke Pak Daulat 8 juta. Jadi sisanya 500 ribuan. betul. Kemudian yang di shift malam ini yang nilai itu Pak 11.935.900. Iya, di Kenapa enggak? store Maksudnya kenapa enggak 11.935.900 itu ditambah sama 500.000 sisa yang belum disetorkan ke Pak Daulat di shift pagi gitu? sekarang pertanyaannya ini di SIP di SIP ini kan mereka sudah awal ini kan nggak ada setoran uang modal. Mereka menggulung terus dia. Ini maksudnya jadi sisa yang isi pagi itu kan masih ada sisa. Itu di kemana kan ya? Kalau sisa itu makanya lihat dulu bukunya kasir dulu dilihat. Lihat buku kasir, yang diserahkan berapa, yang ditinggal berapa. Nanti kan akan menyusut ini angka 17 juta ini. Sesuai dengan yang disetorkan. Selama Atau 1 hari ya. 1 hari hitungnya. Total 1 hari berapa? total 1 hari Yang disetor ke Pak Dokter berapa? di tanggal 2 ini sebentar ya Pak. Di tanggal 2 ini disetor ke Pak Daulat, kalau di shift pagi itu 8 juta. Di shift pagi itu 8 juta. Kalau yang shift sore di sini nggak ada tulisannya dokter Daulat sih. Cuman Berarti kan dia udah pulang dokternya kan? Udah pulang, besoknya lagi baru di store kan? berarti di tanggal 3 gitu ya. Iya, maksud saya Coba begitu lihat di nyambung. tanggal 3. Pas paginya itu di store. Sebentar Pak. Jadi harusnya yang 11 juta ini ada di tanggal 3 gitu Pak. Ada ditulis di tanggal 3. Gimana ya? Ya, memang harus ditanya kasirnya dulu sih ya. Iya, soalnya di sini nggak ada sama sekali sih. Iya, kasir jadi gini, basic ya di retail. Di retail itu ada yang namanya closing day, tutup toko ya. Dalam tutup toko itu aturannya dia harus mengumpulkan penjualan shift pagi dengan shift sore. Kemudian dia mengumpulkan tunai shift pagi dan shift sore, dikurangi dengan setoran yang sudah dilakukan. Itu namanya ada berita acara. Nih, kalau misalnya harusnya di setiap kasir tuh reporting terus tiap pagi ada laporan detail. Nah, harus ada Kiki ya. Kiki harus bisa mengeluarkan itu tiap hari. Iya sih.
Gini laporan aja deh Pak, penjualan. gini aja deh Pak. Ini kan pendaulat ini suka nanya ini ya Pak ya. Mm-mm. Eh, berapa saldo di rekening saya? Gitu Pak. Iya, Berapa saldo betul. rekening saya per hari ini? Kayak gitu nah Pak. Sedangkan saya belum kan ini. Belum, belum. Nah, gini aja deh Pak. Ini kan tunai. Yang Iya, ini aja dulu Pak. Yang aduh salah. iya, Yang misalkan rekening Mandiri itu. iya. Bank Mandiri. Jadi saya gimana tadi Pak? Ya, Belum baras. Mandiri itu untuk setoran apa? Jadi kayak ini Ini nyambung dengan kasir. Nggak nyambung dengan kasir ya. ini Pak. Iya. Misalkan ada orang transfer ke Mandiri, terus debit Mandiri, itu Oh saya harus gitu. masukkan Betul. Caranya ya. sekarang. Ya. Mungkin kalau yang bermasalah itu untuk sekarang ini kan rekening yang Bapak setor uangnya gitu Pak. Kayak misalkan kas besar, kas kecil, itu kan Bapak setor uangnya ke situ. Jadi kan untuk sekarang masih belum bisa karena itu harus tanya kasir dulu. Ya udah, sekarang yang ini aja nih. Yang nggak ada hubungannya deh sama yang Bapak setor. Bapak nggak pernah sih setor ke Mandiri ini. Oke. Berarti saya harus cek di rekeningnya Bank Mandiri. Ada Ya. nggak transaksi di Bank Mandiri transferan TF Mandiri? Maksudnya kami yang transfer ke orang gitu. Maksudnya pembayarannya lewat Mandiri. Betul. Ada sih Pak. Terima transferan dari Mandiri. Oh, kita terima transferan dari Mandiri. Loh, ini kan ada buktinya kan, tanggal berapa nih dikumpulkan dulu transaksi TF Mandirinya. Ini kan Pak. Yang ini ya, yang kayak gini ya. Iya betul, itu TF Mandirinya dikumpulkan, ada berapa totalnya? Sama nggak? Lihatnya di mana Pak? Iya, sudah dicek Pak, memang sama. Sudah dicek sama ya. Iya. Nah, per hari masuknya ada nggak? Maksudnya Pak? Saya nggak ngeliat rekening Bank Mandiri sih ya, jadi nggak bisa membayangkan saldo itu sudah masuk atau belum. Ya kadang-kadang orang transfer hari ini bisa masuknya 2 hari kemudian Betul, gitu ya. betul. Ya. Makanya kan kita nggak bisa klarifikasi dalam satu hari yang sama, nggak Iya, bisa. iya. Kalau saya kan terima bukti transfer dari pasien aja udah saya anggap penerimaan sudah gitu. Tapi nggak tahu udah masuk apa belum di rekening Bapak. Betul, kita nggak bisa percaya dengan bukti transfer. Iya. Kita harus buka rekening koran Bank Mandiri. Pegang nggak? Rekening koran Bank Mandiri dipegang nggak? Ini ada mutasinya sih Pak, saya dikirimkan Pak sama Pak Daulat. Oh ya udah. Dari mutasi tersebut, itu per tanggal berapa? Per tanggal 3. Jadi Bapak itu awal Agustus dia udah ganti rekening Pak, ganti Mandirinya dia udah ganti. Jadi saya pening kepala berbi. Loh, sekarang yang Mandiri rekeningnya pakai rekening, tar dulu nih. Ini Jadi tuh Bapak itu kan yang saya catat ini Mandiri yang satu biji nih Pak. ya. Ini tuh masih rekening pribadi Bapak. Nah, per 1 Agustus Bapak itu untuk Ya. Terus sekarang mau untuk klinik sudah ada rekening atas nama PT per 3 Agustus. per 3. Ini iya transaksinya mulai dari 3 Agustus sih. Oh, ini 16 Agustus ya. Ya. Oke. Ada nggak rekening perusahaan itu? Rekening banknya, rekening koran maksudnya. Iya, Mutasi mutasinya ada nih. Coba. Nanti Jadi saya ke tanggal 3 Agustus. Tanggal 3.
Entry-nya tetap dari Bank Mandiri, masuknya dashboard Bank Mandiri. Oh, bukan dari situ ya Pak? Bukan, itu kan catatan penjualan. Oke. Yang Oh, ini dibilang belum saya benerin Pak yang kemarin. itu pertanyaan saya, kenapa belum? Iya, lanjut. Karena Sekarang mau diapain nih? yang tadi mau dimasukin ke ini rekening mandiri nilai tadi kan belum diakui penerimaan tuh. Maksudnya tuh saldonya belum nambah Pak. Iyalah, reconcile aja belum di sini. Ya Masih terus gimana? processing. Ini nih, yang BS Mandiri Agustus, balance sheet Mandiri Agustus. Ya, nah, ini kan dibuka transaksinya tapi tidak ada jejak rekamnya kan? Ya harusnya ada sih, kemarin kan sudah Bapak ini, cuma kan itu di demo ya. Betul. Nah sekarang Nanti lanjut di sini Pak. per 3 Agustus kan saldonya Ya, kan? Per 3 Agustus masukkan saldo awalnya berapa waktu itu? saldo awal tanggal 3 Agustus 6 juta. 6 juta diambil dari mana? 4 juta Pak. Ya 4 juta itu ditransfer dari mana? Tunai. Sebentar Pak gini Pak. Ini kan saya nyatat saldo awal Agustus untuk rekening mandiri itu kan nilainya 29 jutaan Pak. Sudah saya masukkan di ini opening balance. Iya sudah. Nah terus karena Bapak itu ganti rekening kan per 1 Agustus, jadi itu dia opening balance-nya untuk rekening baru tanggal 1 Agustus itu ada 4 juta. Jadi saya bingung 29 juta itu gimana? Ya sudah, kita lupakan dulu yang satu itu. Nah, terus saya tadi pagi udah tanya sama Pak Daula, terus katanya makanya itu masih bercampur sama rekening pribadi saya, mau dibereskan saldonya, dia bilang kayak gitu. Ya, berarti kita ad hoc ya, kita postpone dulu, kita tunda dulu yang 29 jutanya Mandiri yang lama ya, kita tunda dulu. Berarti sekarang harus bikin Bank Mandiri yang baru nomornya. Bener ya? Iya. Coba konfigurasi juga. Konfigurasi, kemudian yang akun bank. Add a bank account konfigurasi. Salah. Add a bank account. Ini Pak, akses error. Oke dulu deh. Saya buatkan dulu. Ya, Pak, saya mau izin buang air kecil dulu ya Pak. Oke, Bank Mandiri. Bayar. Kalau ini alahan pada ditulis kalau di HP alahan pada itu seluruh ada buktinya. Itu cara membuat bank. Nanti banknya ini akan muncul di jurnal. Ya, ini banknya 1 2 3 4 5 6 7. Malah kena timpa di sini. Kalau dari pusatnya sesuai tadi.
yang berapa tadi? 5757. Rencana kan lupa gimana disuruh ke sana tapi depan auran. Pada jadi disuruh ke Pak. Kedua dua ini. BC1 Jadi satu anu ikan semuaan wayang dia bae lain anu pulang ke sana online kurang ini sistemnya ada yang pulang ke sana bakujuk ada lagi karena itu kan jadi harus ke sana tidak bisa di HP nih kalau ini wayang ini buat HP bisa ada pembayaran pembayaran kan dengan umum itu kan bayar gampang itu kan bisa dipercaya orang banyak kelebihan kue ini kan kayak gitu lagi gue langsung semua nih bukan di online ini kayak gitu saksinya ya. Pak, Ya, gimana Pak? sebentar. Oke. Ini update dulu. Apakah kita masuk duitnya baik satu mas saja lah kita masuk duitnya baik ngambil duitnya baik apa 300 nanti per 483 berapa 300 berapa tadi belum sama ibu telepon duit 200 biasanya kan bayarnya saya hitung aja siapa komplain biasanya kalau sama AC itu aja komplain itu makannya langsung naik ada yang ini dipadahkannya karena dia tawa ini udah pakai yang ini dipadahkannya tapi tinggal bisa pikir maaf kalau ini bulan berapa kalau tukang AC itu bukan makanan apa-apa kan juga enggak daripada bisa dijalan sama dengan tukang AC itu pokoknya Pak jangan hendak mengeluarkan duit itu akal-akalannya kenapa jadi Bapak mau Pak, atau sambil nunggu Bapak, saya datengin Pak Daud aja dulu Pak, nanya yang soal setoran tanggal 1 itu. Oh, Soalnya ini nggak direspon sama apotek. kasih aja. Ya Pak? Oke, Putus-putus. oke. Oh ya, sebentar ya Pak ya. Iya, ya. Iya, ya.
bawa lagi duitnya. Harus dipertimbangkan tuh, harus dipertimbangkan. Nah, akhirnya naik ke 23. Halo, sudah. Belum ya? Pak, Ya, halo. ya Gimana? gimana Pak? Iya, iya. Tadi saya sudah tanya untuk tanggal 1 itu. Katanya kan itu hari Minggu, jadi di setornya di tanggal 2. Lihat aja catatan di tanggal 2. Catatannya di tanggal 2 itu di kasir. Nah, sekarang itu mereka itu nggak pakai buku kasir gitu Pak. Jadi kayak printan gitu. Perinan Nah, itu diserahkan ke saya. mana? Perinannya seperti apa sih? Ini gimana saya mau ngasih lihat ke Bapak? Foto aja. Oke. Ya, jatuh. Terus di image-nya ditaruh di sini. Saya kirim kemana nih Pak? Kirim kue apa Pak? Saya kirim kemana nih Pak? Kirim kue apa Pak? Di sini aja di sini bisa nggak dikeluarin? Atau nanti aja deh di WhatsApp aja. Iya, ini saya kirimkan sekarang ya Pak.
Itu Pak. Ini pilihannya ISX ya? Atau Bukan. oh ini kan pilihannya ke pos retail kan? Bener nggak? Iya, pokoknya kayak gini lah Pak. Yang dikasih ke Pak Daulat itu bentuknya kayak gini, baru nanti dikasih ke saya gitu. Nanti Pak Daulat periksa dari sini, yang kayak spidol merah itu tuh Pak Daulat itu. Lisa itu total. Mm-mm. Nah, tapi saya nggak menemukan yang tanggal 1 itu. Gimana sih maksudnya? Nggak paham saya. Ya udah ikutin aja di sini. Ini kan yang tunainya 8 8 juta juta. 564 ya kan? Dokter Daulat 8 juta. Mm-mm. Nah, sekarang nih kalau bicara uang tunai ini sudah dipindah tangankan kepada Daulat. Iya. Nah, untuk mengurangi bebannya posisi uang di kasir, Kasir. maka harus dikeluarkan 8 juta tersebut. Ya. Oke. Ini tanggal berapa nih? Ada 2 ya? Ini tanggal 2 Pak. Tanggal 2 juga. Shift pagi sama shift sore. Oke. Nota pertama 40.000, nota dikit. Oke. Tunainya 11 juta, tapi belum disetor kepada Daulat. Gitu kan? Ya udah. Ini cerita ini nanti akan nyambung di tanggal berikutnya. Maksudnya ini 11 juta ini penerimaan tunai di sore sampai malam gitu Kak Pak? Ada 11 juta gitu ya? Dia aja tanggalnya. Ini tanggalnya urutan nggak dia? Tanggalnya sama-sama tanggal 2. Ini jamnya Beda jamnya. oh justru yang malam itu yang sisa 564.800 itu. Yang pagi itu yang 11 juta. Oh gitu. Berarti 11 juta Iya. sudah disetor. Enggak. Iya, sudah ini Pak. Mana setorannya? Ini tanda tangannya ya. Harusnya kalau sudah disetor Bapak ini sih kasih spidol merah, kok ini enggak ya? Mungkin lupa kali. Slip serah terima itu nggak ada ya? Slip buku apa ya namanya? Setoran kasir lah gitu. Iya gini Pak bentuknya Pak, kayak gini aja. Tapi tuh saya bingung saya Pak, gimana ya? Ini sulit loh dilacaknya loh. Sulit dilacaknya kenapa? Karena 8 juta tadi masuk ke kantong kan. Iya, itu yang malam. Terus yang paginya nih gimana? Ini tanda tangan siapa ini? Tanda tangan kasir. Kasir. Berarti kasir nyimpen nih. Ya. Yang 11 juta ini. Bisa dicek nggak di tanggal berikutnya? Tanggal 3 ya? Iya. Enggak Pak, maksudnya gini Pak. Ini kan pagi ya 11 juta. Yang pagi 11 juta penerimaan tunainya. Kemudian malamnya ada 8 juta gitu kan maksudnya Pak. Jadi bukan akumulasi dari pagi gitu bukan ya? Jadi terpisah gitu ya Pak? Gini, kalau ngelihat dari urutannya sih pagi itu 11 juta setor kepada dokter. Oke ya. Pagi 11 juta itu disetor ke Pak Dokter, tapi kan biasanya setoran itu setiap pagi jam 8 gitu. Nah,
nih kata apotek Pak, kita nggak ada catatannya lagi, kertasnya udah sama kamu kan. Nah gitu Pak, jadi mereka itu udah nggak ada buku setoran kasir lagi, pakai kertas gini aja sekarang. Impres, dekat pasar Impres itu. Ya, yang berani menyatakan ini disetor ke Pak Dokter siapa? Yang 11 Kasir. juta ini. Berarti 11 juta ini saksinya kasir yang nyetor ke Pak Dokter. Iya. Ya. Coba itu totalnya ada berapa yang tunai di situ? Yang mana Pak? Yang 11 Pagi juta. atau malam? Yang pagi. 11.935.900. Bener ya, itu tunainya semua ya. Iya, baru ada pengeluaran kan. Jadi 11.884.000. Nah, tapi itu biasanya tuh kasir itu setoran pagi. Nah, itu hasil setoran yang kemarin gitu loh, Pak. Tapi yang 5 juta masuk ke sini dong. Nah, harusnya gitu ya. Harusnya gitu, Pak. Tapi kok nggak ada gitu. Rincian 11 juta ini apa aja tahu nggak? Di sini nggak ada uang Nah, tunai. ngelihatnya gimana tuh, Pak? Tunai itu isinya hanya 11 juta ya. Saya ngelihatnya di mana, Pak? Penjualan kah? Bukan itu. Bukan. Apa ya? Buka di ini lagi coba. Ini agak sulit nih pemahaman dari serah terima uang. Turun yang mana kasir tadi, setoran kasir yang tunai tadi, mana tunai Ini ya bukan yang tunai ya. Oke. Yang tanggal 1 ya, ini tanggal 1 kasir ada printan nggak di tanggal 1 jualan tanggal 1? nggak ada. Nggak ada. Oke. Nggak ada. Di tanggal 2 baru ada kan? Iya. Nah, tanggal 2 itu dilengkapi nggak dengan tanggal 1? Nah, itu ngeceknya gimana ya, Pak? Sedangkan ini semuanya tanggal 2 semua. Banyak harus di POS kasir. Pos kasirnya saya buka dulu nih untuk pos kasirnya. Coba sebentar saya setting. Laporan kasir ya. Coba di refresh dulu. Refresh. Sekarang kotak-kotaknya diklik nih, kotak menu. Kotak menu. Kotak-kotaknya. Di situ ada pos. Iya. Di pos itu ada laporan ya. Laporan. Oke. Detail. Di sini bisa dipilih tanggal mulainya, tanggal 1 ya. Ya, ini kalau ingin diketahui semua transaksi sampai hari ini, itu bisa kita lakukan laporan. Ini kalau mau lihat tanggal 1 aja? Bisa tanggal 1 lagi. Pilih tanggal 1 dulu udah, baru dicetak. Oke.
Ini aja Pak. Nggak ada isinya Pak. Bentar, ini jamnya, coba jamnya dipilih. Jamnya Ya, dari jam berapa sampai jam berapa? Tanggal 1. bisa diketik aja nggak sih? Eh, iya apa sih Pak? Oh, nggak mau Pak. Iya. Dia nggak mau Pak. Nggak mau ya? Oh, kenapa dong? Nah, ini saya ada Oke, ini jam berapa ya jam tutup itu ya? jam 23 aja, coba. Jam 23. Ada kok transaksinya. Kok Juli sih? Oh iya nanti Pak, ntar saya ubah. Oh, jangan gitu cara kliknya. Klik angkanya aja, jangan naik turun. Salah. Oh, Nah, oh ini, ya ampun Pak. iya. Tadi jam 23 ya? Iya, Oke, udahlah oke aja. udah. Udah ya Pak. Setan. Ini, Yang paling bawah kan ada tunai tuh. ini. Iya, bener kan? Catatan itu ada. Sekarang print lagi yang di tanggal 2. Salah itu jamnya. Itu berapa totalnya? Total ini Kak Pak? Tunai. Atau yang tunai? Ini 20.500.000. Maksud saya ini yang ditelusuri serah terimanya. Pertama 5 juta. Di tanggal 2 20 juta. Di tanggal 3 berapa? Itu yang maksudnya serah terimanya. Tanggal, saya buka tanggal 3 Kak Pak? Boleh. Ini udah tahu belum? Udah ya. Langsung di tanggal 3 sekarang. Paling enak sih dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 18. Sebentar Pak, saya cek dulu tanggal 2. Ya itu tanggal 2. Tanggal 2 ini 20.500.700. Itu harusnya ini ya, totalan dari 11.935.000 tambah 8.504.000 itu Kak Pak? Coba kalkulator. Harusnya sih ya. Kalkulator, tolong Mbak. Terima kasih. $20.500.700, iya. Iya Pak. Halo Pak. Oh ada suaranya. Jadi udah clear kan angka itu? Iya. Sudah distorkan, sudah dikeluarkan.
buatkan transaksinya sekarang di tanggal 3 ya, benar nggak? Tanggal 3. Buatkan transaksi apa, Pak? 20 juta itu dari 8 juta ditampilkan 11 juta. Buka dulu tunai, Saya nggak paham deh, Pak, maksudnya, Pak. buka dulu tunai. Oh, tanggal 3 ya? Ya, oke. Oh, ini kan tadi saya buka tanggal 1 ya, Pak. Sebentar ya, Pak ya. Iya, mungkin di store di tanggal 2 ini. Baru saya lihat nih. Ini tanggal 2, Ada terus tanggal 2 di store 11 juta, benar ya? tanggal 2 enggak deh. Enggak kan? Tanggal 3 semua kan di store-nya kan? Ini ini saya udah buka tanggal 3, Pak. Oke, tanggal 3. Oh, Dari tanggal 3 ini di store berapa? tanggal 3 ini 9 juta 9 juta, Pak. 9.900.000-an. Nah, maksud Sam saya ada yang 8 juta dan 11 juta itu di store tanggal berapa? Nah, itu tuh nggak ada, Pak, di sini. Di tanggal 3 tuh nggak ada ya, ya di tanggal 2 catatannya. Enggak, Setoran itu ini kan ada tanggalnya nih, 11 juta 935, itu tanggalnya kan udah ada tuh. ini 11.938. Ini saldo akhir itu maksudnya apa, Pak? Setoran nggak, Pak? Enggak kan? Iya, saldo akhir itu akumulasi semua dari tanggal 1. Ini Bapak tadi nanya apa? Nanya pendapatan di tanggal 2, pendapatan tunai di tanggal 2 disetor di tanggal 3 kah? Gitu kan Bapak tadi tanya. Iya, betul. Nah, di tanggal 3 yang saya buka ini nilainya udah beda lagi sama yang tanggal 2. Karena akumulasi kan. Ini yang kertas ya, Pak ya? Saya buka yang kertas ya. Iya. Nah, itu. Nah, kalau Bapak tanya, jadi yang tanggal 2 tadi itu Wah, ini tanggal 2 pagi. Tanggal 2 pagi kan? 11, 15. Yang 11 juta 884.900 itu kan di tanggal 2 semua ya? 2. Iya. Oke, yang 8 juta Di tanggal 2 juga. Kan itu 2 kertas shift pagi sama siang. Sore. tapi jamnya beda ya? Iya. Pagi Oh sore. iya, jam 3 ya, sampai jam 3 ya. Iya, Pak. Oke. Nah, berarti udah bener dong dia menyetorkan pada hari itu kan? Kalau Tanggal 2. kalau yang shift sore, ini kan ada tulisannya Dokter Daulat ngambil 8 juta. Itu saya masih bisa pahami kalau ini disetor ke Bapak 8 juta gitu kan. Nah, kalau yang pagi, yang 11 juta itu saya nggak ngerti dia setornya kapan. Karena setahu saya tanggal 2 itu berarti kan dia paginya itu dia setor pendapatan di tanggal 1 gitu, Pak. Ya, asumsi itu kan baru dari sisi accounting, finance ya. Iya, saya pahaminnya gitu. Nah, terus ini disetornya kapan ini pendapatan ini tanggal 2, pendapatan ini tanggal 2. Kalau yang biasanya kasih setoran pagi itu kan berarti yang hari kemarinnya gitu, tanggal sebelumnya, tanggal 1 gitu. Kalau yang ini Diklarifikasi dulu deh di kasir. oh Serah iya. terimanya itu diklarifikasi dulu karena pegangannya dari finance pertama printannya dari tanggal 1, tanggal 2 coba dicetak print terus dibahas
Ini harusnya iya. kasir ngeprint ini, bukan ngeprint transaksi yang tadi. Oh, salah jadi mereka itu, Pak. Ya, harusnya Harusnya yang mana ya? yang tadi kasir lakukan, accounting lakukan. Pos, laporan, Pos, laporan, order. detail Detail, penjualan. salah. Maaf, Pak. Detail. Nah, per hari itu Oh, mereka harus print ini. salah. Saya tahu mereka tuh hitung manual dengan 2 shift tadi kan. Hmm, Benar tapi nggak sebelumnya, asumsinya? tapi sebelumnya belum dikasih tahu memang ya, Pak. Kalau Sudah. sudah. Tapi lupa itu kan pasti ada kan, karena nggak dibiasakan aja. Ya, Pak, saya aja sering lupa juga, Pak. Nah, ya nggak apa-apa. Seminggu 2 minggu masih wajar. Nanti sebulan, setelah bulan kedua baru nanti akan kelihatan sudah tahu semuanya. Iya, Pak. Jadi sekarang tertib dulu di keuangan, print PDF yang tadi, klarifikasi. Kalau memang store secara fisik uangnya ke Pak Dokter, ya. Setelah store fisik ke Pak Dokter, apakah itu masuk ke Kelmed lagi fisiknya? Itu pertanyaannya. Karena distribusi uang ini selama diserahkan dan tidak ada titik pengumpulnya, itu dianggap masih piutang. Kasir itu masih punya hutang dengan klinik. Itu pernyataannya. Oke deh. Nanti deh pas saya tanya kasir, sama saya ingatkan lagi kalau ngeprintnya bukan yang ini. Sebelum tanya ke kasir, print dulu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 18. Tanggal 17 deh ya. Tanggal 16, iya Pak. Tanggal 16 di print dulu semua, di print, dirapikan, baru didiskusikan. Itu yang bagus. Tapi kasir tuh sibuk sih Pak. Iya, sibuk yang kasir tuh kan nanti ada pindah shift kan, ganti shift. Nah di saat ganti shift itu perlu dibahas kepala kasirnya siapa. Oke deh. Terus ini yang mandiri tadi gimana Pak? Oke, mandiri yang baru tadi ya. Iya. Ini bikin jurnal dulu, konfigurasi. Jurnal. Dibuat dulu. Saya tambah Pak. Ya. Mandiri nomor berapa? Itu 999. Mahal tuh belinya tuh. Akun banknya udah buat ya? Belum buat ya? Iya belum. Masukkan saja ini dulu Mandiri Giro, masukkan dulu. Mandiri Giro yang dimasukkan. Okay. Terus nanti diedit. Dikasih spasi, masukkan 3 berapa tadi? 999 ya. 9 ya. Create buat ya. Nah, baru di copy paste tuh yang 70-nya tuh, dari 70 sampai dengan nomornya di copy paste. Ini gironya saya hapus ya? Boleh dihapus. Terus nomornya itu jangan semuanya. Nomornya aja. Nomor apanya nih Pak? Nomor akunnya kah? Nah iya, itu di cut ya. Di cut istilahnya ya. Iya. Nah, semuanya ikut. Berarti bukan 70 kan, dia 80 kan. Jangan sama nomornya. Ini saya apakan tadi Pak Seko? Hapus. Ini saya hapus. Ayo, kode itu harus diisi dengan nomor yang di bawah. Tapi dibedakan. Ini saya copy. Ya. Terus
Ah, kemudian angkanya diganti yang 70. Ya, nomor yang di bawah, nomor ah, yang di bawah di-delete ya. semua nomornya. Nih, dihapus. Iya, dihapus semua. Kenapa 80, Pak? Terus itu kan ada kelipatan 10 supaya tidak ada double kan. Oh, kalau ada mandiri yang berikut-berikutnya gitu, Pak maksudnya? Betul. Tipenya Oke. diganti bank dan kas. Sudah sampai di sini saja sudah cukup. Mm, simpan. Ya. Oke. Kode singkat masukin man 2 gitu aja. Oke. Gak usah Oh, nggak usah. dipakai. Kalau IDR itu nggak perlu diisi. Mm-mm. Ya, sementara itu disimpan misalnya. Belum. Itu ada ini ya, payment configuration-nya. Mau apa? Nah, masukin outstanding receipt-nya. Mm. Cari lebih coba. Dia sampai bawah ya. Paling bawah nomor berapa? Yang outstanding-nya. Outstanding aja loh. Hop, Pak. Padahal kemarin gangguan kok. Padahal kemarin dia kena selalu yang paling bawah apa, sih ya. gangguan sampai mati Nih, lampu. Pak. Ya, berarti yang Jadi nggak mau dikembalikan 8 Mm. ya, Ini saya klik, Pak. klik aja. Ya. Yang outstanding sebelahnya, yang paymentnya 9 berarti. Cari dulu. Ya, 9 9. kan. Iya. Bukan payment. Oh, Oke. payment ya. Yang payment benar ya. Terbalik ya. Incoming Iya, terbalik ini itu berarti. incoming. Terbalik. Iya. Yang payment yang mana tuh? Yang ini. 13-14 itu ya. Yang paling sebentar, naik dulu outstandingnya. Outstandingnya naik dulu. Naik lagi. Nah, itu kan ada 15-16 ya. Ya, ini. 15 Hmm. yang itu 16. Bener ya. Receipt Ya, Pak. ya, incoming dan outgoing kan. Iya. Ya, simpan. Oke, sekarang masuk ke saldo awal. Ini udah ya, Pak ya? Sudah itu. Saya kemana nih? Ke opening balance, Kak, Pak? Ke dashboard. Oh, ini tadi buat jurnal ya? Ya, maaf, Pak. Ya, dashboardnya tadi kan udah terbentuk kan jurnalnya. Iya. Mandiri berapa tadi? Nah, ya. Nah, Sekarang iya, ini. berpikirnya begini, uang ini dari siapa ya? Daripada ulat. Nah, betul. Nah, kalau uang dari Pak Daulat itu ngambil dari mana ya? Tahu nggak? Hmm. Kenapa, Pak? Tarikan uang 6 juta ini Hmm. mengurangi uang kas atau mengurangi bank BCA? Nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Iya, Nggak tahu. Kayaknya ngambil dari mandirinya sebelumnya juga deh, Pak. ya sudah, anggap Lebih saja pindah. ngambil dari Mandiri kan ya. Oh, oh, oh. Ya, berarti ada cerita, buat dulu deh, buat Hmm. BS Man 2 gitu kan. Agustus. Dah.
2021 boleh. Nanti dibuat penomoran ya, biar kita Iya, ingat Pak. aja nih Mandiri yang kedua. Tanggal berapa mulai dibuka? Tanggal 1. Tanggal 1. Saldo awalnya 0 dulu deh, sementara 0 dulu. Oke, 0 dulu. Tambahkan 1 baris. Ya, Hmm. 1 terus labelnya diketik setoran, tunai, atau apa, transfer, balance, apa, saldo balance, transfer saldo balance mandiri gitu aja. Tanggal berapa? Tanggal 1 aja kali, Pak. Libur tanggal 1. Tanggal 3. Sebenarnya bikin rekeningnya tanggal berapa sih? Enggak tahu saya, Pak. Mama, titip, titip. Mau apa? Ya sudah, tanggal 3 saja samain deh. Itu kan tanggal 3 Agustus kan? Beli gorengan aja. Ya, tanggal 3 Agustus aja ya, Pak. Iya, anggaplah 3 Agustus. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 6 juta. Sebentar ya, Pak. Saya masih balas chat Pak Daulat. Oh iya ya. Opening balance-nya 4 juta, Pak. Di mana, Pak? Saldo awalnya dinolin tadi ya? Di sini ya isinya ya? Iya, itu 4 juta masukkan. 2305. Ini ada komanya dimasukkan atau dibulatkan aja, Pak? Bulatkan aja. Oke. Sudah, Pak? Kalau koma bisa masuk nggak sih? Ini ada sih, Pak, 2 angka di belakang koma. Tapi di saldo yang dihitungnya Coba masukin. 9. Koma ya. Iya. 49, saya hapus aja deh. 4 juta. 23 050. Koma ya. Pakai tanda koma ya. Bisa nggak nih? Dia tetap bulat di sini, di saldo yang dihitungnya. Belum, lanjut lagi coba. Kayak Pak Robi itu kan dari pernah ngomong BRI mau minta bungkusannya itu dari sekarang ininya. Kayak Pak Robi itu dari Terus tanggal berapa lagi? Ini apa nih, Pak? Katanya ada setoran di situ. Makanya rekening korannya Mandiri 999 ini di mana gitu? Ada di saya sih, Pak. Mutasi rekeningnya. Masukkan dari tanggal berapa itu transaksinya dimulai? Ini saya masukkan semua, Pak. Ada berapa transaksi? Banyak sampai 15 Agustus ini. Transfer, orang-orang transfer gitu-gitu kan, Pak. Sama kayaknya ini orang yang pakai mesin EDC itu belum masuk ke sini sih, masih ke rekening pribadinya Bapak. Nah itu gimana ya, Pak? Sedangkan Bapak tuh mau, maksudnya yang buat uang buat perusahaan aja gitu ada berapa, jadi dia tuh mau membereskan saldonya itu, Pak. Betul, ya boleh membereskan saldonya, bisa. Itu ada berapa baris? Masih banyak kan, Pak. Excel bukan? Bukan. Minta PDF. Excelnya. Minta Excelnya bisa nggak? Ya, nanti saya mintakan dulu, Pak. Tapi maksudnya ini saya masukkan semua gitu, Pak. Nanti kan ada import, proses import. Terus Nanti dibuatkan upload seolah-olah seperti upload dari CSV-nya. Ada CSV-nya nggak? Makanya itu kan pertanyaan, ada CSV nggak?
Apa itu CSV, Pak? Extension file untuk CSV. Gini Pak, maksudnya kan ini kan Bapak nyuruh saya rekening ini. Betul. Kenapa nggak, maksudnya yang dari awal yang penjualan itu Pak, saya masukin. Saya mau tahu aja gitu yang saya catat gitu Pak. Kalau ini kan maksudnya dari versi rekeningnya langsung. Ini kalau yang dari saya sendiri yang catat gitu gimana? Maksudnya saya mau catat pendapatan orang-orang yang bayar melalui transfer ke Mandiri ada berapa, yang pakai mesin edisi ada berapa, kredit ada berapa gitu. Saya masukkan di sini. Saya punya, jadi itu catatan saya sendiri gitu loh Pak. Iya, tetap harus. Betul. Betul. Itu nanti pada saat rekonsiliasi akan dilawankan dengan posnya tadi, punyanya kasir. Yang tunai, yang transfer, bukan yang tunai ya, yang transfer dan lain-lain. Makanya saya perlu tuh data yang tadi, bentuk file Excel-nya. Gimana ya? Mintain dulu Excel-nya. Download ya, kalau download dari Bank Mandiri itu biasanya dikasih CSV. Charlie Sierra Volvo. Itu CSV. Ini kan saya punya akses juga Pak, Mandiri Cash Nah, Management itu. Bisa Itu download saya ya? bisa ya? Bisa dong harusnya. Tapi Mutasinya. lagi nggak bisa masuk nih saya Pak. Sebentar. Ya, nanti kalau sudah ada filenya bisa diekspor, bilang saya. Nanti saya kasih Iya tahu. Pak, ya Pak. Begitu juga sama bank-bank yang lain ya Pak ya? Sepertinya begitu. Kayak BCA yang kas besar, BNI gitu-gitu ya. Saya download Excel ya. Harusnya begitu. Oke. Kalau mau menghemat energi ya. Iya Pak, ya Pak. Mau menghemat. Kalau mau rumit ya saya kasih juga cara yang tadi. Nggak mau Pak, saya nggak mau rumit Mas. Coba. Pilihan kan. Ya sudah, siapkan ya. Iya Pak, ya Pak. Nah, siapkan Masalahnya nih Pak, Pak, Bapak tuh minta saya tuh besok harus sudah ada berapa yang saya catat itu. Maksudnya di rekening itu ada berapa yang saya catat selama ini gitu loh Pak. Ya, boleh. Asal datanya yang rekening koran tadi dikasih. Iya. Ya, astagfirullahaladzim ya Allah, sabar. Ya Pak. Oh iya dong. Sekarang gini, siapa yang mau ngisi? 200 baris. Iya benar Pak. Ya Pak, saya mintakan Pak Daulat aja Pak. Ya sudah Pak. Nih. Nanti Bener, kan? nanti kalau sudah saya kirimkan ke Bapak langsung ya. Ya nanti begini aja. Nanti karena itu kan sangat rahasia sekali, nggak bisa dilepas dari tangan accounting. Bener, karena kan itu kantong pribadi kan yang di Iya, Pak. rekening bank. Iya. Saya yakin Pak Dokter juga nggak mau semuanya sampai keluar kemana-mana ya, selain rekening PT. Kalau rekening PT is okay, masih bisa dikonsumsi oleh bagian finance. Tapi kalau tercampur dengan rekening pribadi, di situ ada laundry, di situ ada guest house, nggak bisa. Gimana mau rekonsiliasi? Tapi kalau ini semua PT sih Pak, sudah semua Pak. Ya ini udah, saya dikasih yang justru yang mutasi rekening yang Mandiri yang sebelumnya atas nama Bapak itu saya nggak dikirimin, saya dikirimnya yang baru, yang 999 ini. Oke, aman kalau gitu. PT kan? Oke, iya. Oke, terpercaya ya PT ya. Ya, siapkan saja Excel-nya. Iya Pak. Ya, nanti saya siapkan formatnya. Iya. Saya kasih tahu ke Kiki nanti cara mindahinnya. Iya Pak. Oke? Iya oke Pak. Ya, yang bank anggap aja aman ya. Anggap saja Iya, aman. Pak. Benar, begitu. Iya, aman kalau sudah ini sih Pak. Kalau sudah dapat nanti saldonya Pak. Iya, sudah lanjut. Itu aja Pak. Happy ya. Wah, Itu aja dulu Pak. Nggak ada Iya Pak. tantangannya nih. Masih ada sih Pak yang lain, cuman karena ini kepepet Pak ya. Ya sudah, siapkan aja. Nah, jadi ke Pak Dokter jadi info saja Pak, kami butuh file Excel Iya.
mutasi dari mutasi rekening bank itu. PT. Ya. Ya, itu. Ya Pak. Ya, oke. Bentar, Makasih ya kok Pak. kenapa minta Excel gitu? Pak, kami mau coba import, Pak. Kalau satu-satu keriting, Pak, gitu. Iya, untuk memudahkan pekerjaan saya Pak. Iya. Ya, sudah Pak. Ya. Oke. Oke, makasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama. Lanjut, Kiki, Pak. Kiki. Ya. Oke, Kiki. Halo Pak Jala. Halo. Ya. Ya. Yang accounting permasalahannya sudah kita ketahui dan itu sudah jadi PR-nya finance untuk membuat laporan harian kasir. Ya, laporan harian kasir. Jadi setiap tutup toko atau closing ya, closing toko, kasir harus print namanya detail transaksi di pos. Ada laporan POS, laporan, terus ada detail transaksi. Itu yang harus di print setiap hari tutup toko. Harus di print ya, baru kasih ke Pak Dokter. Ya, baru di situ dikomunikasikan dengan Pak Dokter atau finance. Jadi gitu. Tadi sih sudah saya kasih tahu, akses finance sudah saya buka untuk cetak laporan. Makanya PR-nya dia, cetaklah sekarang laporan PDF tersebut sebelum menghadap ke kasir atau ke Pak Dokter. Karena kita butuh rekonsiliasinya antara serah terima dari kasir ke dokter. Itu aja sih. Berarti Erina udah bisa ngeprint sendiri dari yang kasir ya? Sudah bisa. Itu satu ya, masalah kasir, kenapa saldonya nggak menyusul dari clearing, nggak pernah dipindahkan. Total kan 262 juta sekian ya. Itu masih nyangkut, ya wajar karena nggak di clearing. Itu tahapan berikutnya nanti. Ya, karena dari kasir ke bank, dari bank ke kasir itu ada ceritanya yang nyambung, related ya, terhubung. Nggak bisa kita memutuskan di tengah-tengah saya kasih 10 juta tapi nggak diceritakan dari mana sumber 10 juta itu nggak boleh. Kalau dibilang 10 juta ini saya ambil dari uang kas yang ada di toko, nah itu berarti ada ceritanya, riwayatnya mengurangi hutang atau piutangnya kasir, itu ceritanya. Itu logiknya accounting. Nanti saja kita perdalam lagi untuk teorinya. Ya, sekarang masalah di finance adalah bagaimana bisa mendapatkan rekening koran bank secara soft copy, misalnya Excel atau CSV. Itu dulu. Baru cerita yang lainnya nyambung. Berarti 2 PR-nya dari finance. Mendapatkan file CSV atau Excel yang hasil mutasi bank PT yang ada BNI, Mandiri, BCA, tapi yang PT, bukan yang pribadi. Nah, itu yang dituangkan ke sistem. Tadi agreement-nya di situ. Yang kedua, print PDF penjualan kasir setiap hari dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 dengan jam mulai dari 08.00 sampai dengan 23.00 di hari yang sama. Setiap hari di print. Dah, 2 itu PR-nya. Baru nanti next-nya, berikutnya. Oke, Ki. Sementara yang iya, Pak. yang penting di situ, Ki. Ini saya mau jelaskan yang teorinya expire ya. Atau Kiki ada pertanyaan dulu deh sebelum ke yang lain biar nanti